Kehidupan orang-orang Mawali yang hidup di bawah tahun 1850 masih sangat menyedihkan. Pada masa itu, mereka belum mengenal cara bermasyarakat. Cara hidup mereka baru sebatas lingkungan keluarga. Walaupun sudah ada pemerintah seperti hukum tua sebagai kepala desa, namun di dalam membenahi kehidupan sehari-hari, mereka masih mempertahankan kebiasaan yang dapat dikatakan merugikan keadaan mereka sendiri. Eksistensi orang-orang pasar. Kelahiran. Untuk melahirkan, seorang yang hamil harus dibimbing oleh biang kampung yang disebut mange, orang yang mengatur bayi dalam kandungan. Mange melarang wanita yang sedang mengandung berdiri pada pintu, baik pintu masuk maupun pintu-pintu yang lain yang ada dalam rumah ataupun sebuah. Mengingat saat melahirkan janin ada dalam kandungan sulit keluar. Lonceng tumulak-tulak sukarang enan mai koine sikite pakusa. Oh ya, ya, oh ya, oh ya, warani, oh ya. Oh ya, ya, oh ya, oh ya, warani, oh ya, oh ya, ya, oh ya, oh ya, warani, oh ya. Oh ya, ya, oh ya, oh ya, warani, oh ya, oh ya, oh ya, ya tuh Santi. Iya, ya tuh Santi. Iya, ya tuh Santi. Iya, ya tuh Santi.
sering bajak laut Mindanao, Filipina, dan orang-orang dari suku Momondo yang disebut Lolohan ingin merampas hasil pertanian dengan suku-suku di sekitar untuk memperlebar kekuasaan hingga menimbulkan perang. Kemenangan diraih dalam peperangan mendatangkan rasa sukacita dalam masyarakat. Rasa sukacita ini mereka syukuri dalam bentuk tarian sambil mengacungkan kewi dan kawan. Mereka berteriak-teriak, bakuku, memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka telah mengalahkan musuh serta berjingkrak-jingkrak melampiaskan kesukacitaan. Kebiasaan ini mereka tuangkan dalam suatu tarian, yaitu tarian kabasaran. Disebut kabasaran karena tarian ini juga digunakan untuk menyambut para tuan-tuan atau pembesar. Kowi adalah tombak yang digunakan untuk menyerang musuh. Pada bagian ujungnya diberi besi tajam, sedang kawang adalah perisai, penangkis bila musuh menyerang. Tarian ini sudah tidak ditemukan lagi sekarang ini. Sejarah musik bambu di Wawali. Kesenian musik bambu mengandung arti yang khusus bagi orang Wawali, khususnya suku Pasang. Kalau menurut sejarah, sekitar tahun 1700-an, para pendahulu kita masa itu belum mengenal alat-alat kesenian seperti keroncongan, gitar, biola, atau lain-lainnya. Pada waktu tertentu, bila mana mereka mengadakan rekreasi seperti yang biasa mereka lakukan, apabila musim panen tiba, mereka hanya bernyanyi, berpantun, bersaut-sautan untuk melengkapi kebiasaan mereka itu. Mereka hanya membuat sebuah alat yang mereka namakan wawengian. Alat tersebut terdiri dari sepotong ruas bambu yang mereka lubangi di tengah-tengahnya. Masih jauh jalan yang harus ditempuh, pikir Manen kadang-kadang. Sekarang, hampir 20 tahun sesudah revolusi, sesudah 2 minggu lebih, penduduk Nusantara berpengalaman hidup sebagai orang Indonesia. Ternyata, beban prasangka serta wasangka terhadap suku lain masih belum dapat dilepaskan dengan begitu mudah. Orang mana dan anak siapa masih tetap jadi nada-nada pertama suatu perkenalan baru.
piho e pasaya hotele ikite